Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiasari, NIM D01200053, Prodi PGSD semester 3, mata kuliah Strategi dan Teknologi Pembelajaran di SD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Definisi di atas senada dengan pendapat Sufrihatiningrum yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Di video kali ini kita akan membahas model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning atau disingkat dengan VBL dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah, merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Model pembelajaran based learning dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model pembelajaran based learning yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi. Di sini juga ada pengertian model pembelajaran problem based learning menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Barbara Church. Problem-based learning adalah suatu model yang ditandai dengan penggunaan masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih siswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan tentang konsep yang penting dari apa yang dipelajari. Yang kedua, yaitu ada menurut Suyatno. Problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang berbasis pada masalah, di mana masalah tersebut digunakan sebagai stimulus yang mendorong mahasiswa menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis. Pencarian informasi relevan yang bersifat student center melalui diskusi dalam sebuah kelompok kecil untuk mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. Yang ketiga, menurut Arendt, problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah autentik sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 4. Yaitu menurut Sanjaya, problem-based learning atau disingkat dengan PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Karakteristik model pembelajaran problem-based learning menurut Triyanto. Karakteristiknya adalah adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, dan yang terakhir ada kerjasama. Langkah-langkah penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. A. Konsep dasar atau basic concept. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. B. Pendefinisian masalah, defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tantangan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam
alternatif pendapat. Pembelajaran mandiri, self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Bersumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. D. Pertukaran pengetahuan setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. E. Penilaian. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester, ujian tengah semester, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Di sini juga ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Menurut Trianto, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.